Serdang Pak, izin Pak. Rahmat Sah. Iya. Serdang Pak. Iya. Lubis. Kabupaten Asahan. Asahan, Joko. Jawa ini. Iya. Sekarang Medan. Zulkarnain. Zulkarnain. Mbak siapa? Oh, Ya. Bang Marita. Iya. Iya dia yakin lah. Agung Pak Hendrima. Depan. Kemudian yang kami hormati Direktur Program dan Produksi LPP RRI Bapak Soleman Yusuf. Yang kami hormati Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri Bapak Agung Susatyo. Yang kami hormati Kepala Stasiun RRI Jakarta Bapak Endriman Butar-Butar. Yang kami hormati Kepala Stasiun RRI Medan Bapak Aib Karman Jaya Sasmita. Kemudian juga di belakang ada Bapak Muhsin Jin, Kepala Stasiun RRI Takengon. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta workshop pelatihan kontributor RRI November 2020. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang terhormat Direktur Utama LPP RRI, Bapak M. Rohanuddin. Yang kami hormati Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Soleman Yusuf. Kepala Stasiun RRI Jakarta, Bapak Endriman Butar-Butar. Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI, Bapak Agung Susatyo. Kepala Stasiun RRI Medan, Bapak Aib Karman. Kepala Stasiun RRI Takengon, yaitu Kepala Bidang Kerjasama dan Multimedia Direktorat Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Yohanes Eko Prianto, yang saat ini berhalangan hadir untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah nota kesepahaman antara Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi kontributor RRI guna mengantisipasi kekurangan tenaga reporter di RRI. Kemudian merealisasikan citizen journalism atau penginformasi warga. 3. Kegiatan ini dilaksanakan 1 hari tanggal 9 November 2020. Terutama untuk teman-teman di wilayah timur Papua dan sebagainya itu. Jadi saya setiap pagi itu selalu mendapatkan telepon oleh orang-orang Papua, orang-orang Ambon. Kenapa Prof kok tidak muncul? Gitu. Ya, tapi pesawat ada, saya masih ada. Jadi itu aktivitas saya kalau pagi-pagi hari. Tapi karena ini banyak kegiatan, maka saya konsentrasi dulu pada kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi wajar kalau RRI itu bersatu dengan RAPI. Bapak kalau buat membuka RRI Playghost sekarang di Android masih belum masuk di iPhone yang khusus untuk ini. Terlibat Pak.
itu RRI Playgo ya. Silakan di download. iPhone boleh, Android boleh, RRI Playgo. Nah, di dalam RRI Playgo itu ada menu LPPL dan community. Jadi community radio komunitas itu maksud, tapi yang punya izin. LPPL juga lembaga penyiaran publik lokal. Lembaga penyiaran publik lokal itu dulu ex-RKPD, sekarang menjadi lembaga penyiaran publik lokal. Itu underbow dari Radio Republik Indonesia. Dan Rapi itu bersuara di RRI untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Rapi dan Orari, saya anggota Orari. Kalau saya yang bicara kilo yang kini. Nah, Rapi ini menjadi penting bagi Radio Republik Indonesia. Ya, kenapa penting? Karena Rapi itu lebih bergerak di dalam kemasyarakatan. Clear di sini. Kalau Orari juga ada bergerak di dalam kemasyarakatan, tapi kecenderungannya terhadap elektronika. Perbedaannya begitu. Saya sama-sama anggota. Saya pernah jadi ketua Orari lokal di Surabaya. Ya, saya tahu perbedaannya. Mungkin saya baru di Rapi, tapi saya sering bermain di wilayah-wilayah itu. Nah, itu RRI seluruh Indonesia, dan RRI sekarang punya televisi namanya RRI Net. Ya, silakan nanti dibuka di situ. Lengkap RRI. Ya, tidak terkecuali RRI yang di daerah-daerah kecil, misalnya RRI Sumelia. Ya, di daerah sini apa daerahnya Pak Sibolga, Gunung Sitori, itu ada bisa dilihat ya pada waktu itu. Itu adalah para polisi yang ada di lapangan, Bapak sekalian, yang ada di pinggir-pinggir gunung dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada gempa dan sebagainya, ada gunung meletus, itu kami hubungi polisi. Tapi Rapi juga ada di situ. Dahsyat enggak? Ini penting, bapak-bapak dan ibu-ibu ini punya kelebihan dalam konteks komunikasi massa, menyampaikan informasi kepada masyarakat kejadian apa yang terjadi di tempat. Media yang terbaik yang perlu bapak-bapak gunakan adalah Radio Republik Indonesia. Dipakai kan, dipakai kan. Penembak itu Pak. Baik. Pagi. RRI. Dahsyat. Rapi. Dahsyat. RRI Rapi. Luar biasa. Kita ulang sekali lagi biar asik. Selamat pagi. Pagi. RRI. Dahsyat. Rapi. Dahsyat. RRI Rapi. Luar biasa. Tepuk tangan. Permainan dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin udah kalau ngomong cepet, anggota Rapi itu udah hafal. Papa Alfa Charlie Alfa Romeo. Katanya. Nah, tuh pasti tahu kan. 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Bukan itu ya. Oke, tepuk tangan lah untuk Ibu. Terima kasih. Saya jadi yakin di disharmonisasi antara RRI dan Rapi. Sekali kita menandatangani MOU antara RRI dan Rapi, maka semua persepsi itu mesti sama. Kenapa kita undang 22 Bapak Ibu sekarang ini di Medan, kemarin di Tangerang juga kita undang, supaya menjadi volunteer. Jadi dimulai dengan ini hal yang tidak terduga juga, mungkin sudah jodoh kali ya. Jadi walaupun kita selama ini bekerja sama, ada MOU, ada PKS dengan BNPB, dengan Basarnas, dengan Depsos, dan departemen dan lembaga lain yang selama ini kita sudah MOU, tapi dengan RRI ini rasanya klop banget gitu lah. Kita sebagai insan radio bekerja sama dengan bapaknya radio kan gitu kan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Jadi berawal dari saya diajak sama 9V ini Pak Ferry
ujuk-ujuk nyampaikan ke saya, Pak Sekum besok kita ke RI, gitu katanya. Ayo, saya bilang gitu. Kesanalah saya. Sudah sampai pintu ruang kerja Pak Dirut, saya tanya ke beliau, ente kenal udah berapa lama sama Pak Dirut? Baru 2 hari, kacau urusannya. Baru 2 hari, ini kan hal yang tidak terduga kan. Akhirnya kami masuk ke ruangan, alhamdulillah pembicaraan lancar. Karena apa? Karena beliau juga seorang breaker gitu. Jadi tahu persis situasi dan kondisi insan radio, lancarlah itu. Sampai akhirnya terus secara simultan, secara kontinu kita evaluasi terus, bahkan ketemuan di luar dengan beliau, terus menggodok bagaimana ke depan kita bisa melakukan MOU dan juga disertai dengan PKS kerjasama. Dalam visi RAPI sendiri kan sudah berbunyi akan menjadikan organisasi profesional menjadi aset pemerintah negara atau nasional ya. Nah ini udah pas banget nih bagaimana kita memberikan masukan, memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Nah ini sudah ada jalannya. Tinggal keseriusan kita memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui RRI atau Lembaga Penyiaran Publik RRI. Nah, pada workshop ini itu materi-materi yang akan diberikan pada prinsipnya bagaimana menjadi seorang kontributor atau sebagai reporter ya. Tentunya kontributor atau reporter yang ringan-ringan saja lah ya. Tidak seperti yang kita bayangkan kalau sebagai kontributor atau reporter itu seperti wartawan yang menyelinap mencari berita yang kita miliki. Sekarang tinggal tanya RI, punya radionya nggak ya kayak kita kan begitu. Nah, untuk lebih objektif lagi, nanti mungkin Pak Ketua Daerah atau teman-teman ini bisa mengusulkan kepada RI untuk mempersiapkan perangkat radio seperti yang kita punya juga. Tinggal nanti disepakatin aja, karena kan tidak semua anggota RAPI itu bisa langsung ngomong melalui radio itu. Tinggal diatur bagaimana SOP-nya supaya tidak simpang siur penyampaian berita. Mungkin khusus di kanal atau frekuensi ini khusus untuk RRI misalnya. Tapi ada operator yang memanage dan memilah-milah berita yang penting atau tidak baru disampaikan ke tertib nantinya. Ya. Saya juga sudah bicara sama Direktur Utama atau Direktur juga Pak Sulaiman supaya RRI di tiap daerah juga menyiapkan perangkat radio yang sama seperti kita sehingga bisa memudahkan gitu. Kalaupun menggunakan HP anggaplah itu alternatif kan bisa ya. Dan juga kan terbatas kadang-kadang kalau sinyalnya nggak dapet nggak bisa juga. Baterainya drop kita nggak bisa juga sama dengan RRI. Tadi Dirut juga sampaikan bahwa kita tidak di atas, tidak di bawah, tapi kita sama rata. Kita partnership, saling membutuhkan dan saling mengisi gitu. RRI butuh kita, RAPI secara umum, dan RAPI pun juga butuh RRI tentunya, kan gitu ya. Jadi karena kita sudah dekat, walaupun baru workshop 2 tempat nih, kedekatan teman-teman di daerah itu juga ada yang lebih dekat lagi. Bahkan ada di suatu daerah yang touring bareng-bareng sama RRI, touring motor gitulah. Itu kan betul-betul memang MOU atau kerjasama kita dengan RRI ini betul-betul booming di seluruh daerah gitulah. Dilihat dulu 02 Indian Oscar Whiskey, ini pasti ketua daerah yang nyuruh ini langsung gitu. Saya dibantu untuk teknis administrasi ini ya supaya lolos tuh. COVID-19, alhamdulillah selesai. Dan kebetulan kami juga datanya komplit gitu. Paling itu saya sampaikan, mungkin Pak Ketua Daerah perlu kita ketahui sama-sama dan juga kita sama-sama tahu bahwa di organisasi kita ini ada satgas kan ya. Mungkin para satgas ini bisa diikut sertakan. Kami ada 4 satgas Bu Dewi. Kita ada satuan tugas kebencanaan,
kemudian ada satuan tugas Rapi Raiders namanya, itu yang mobile begitu, ada roda 2, ada roda 4. Kemudian ada satuan tugas sosial juga. Kemudian satu lagi ada namanya satuan tugas jaringan komunikasi. Cukup komplit deh. Mungkin dari 4 ini satuan tugas ini kalau bersinergi itu sangat membantu apa yang diharapkan oleh RRI nantinya. Jadi saya nggak tahu persis peserta ini apakah tergabung dalam satgas atau tidak. Itu tentunya kebijakan ketua daerah lah ya. Tapi intinya satuan tugas itu kalau perlu dia juga mengerti apa materi yang disampaikan pada hari ini ya. Jadi kita akan mendapatkan materi pada BIMTEK kali ini, pada saat ini workshop ini tentunya dalam ruang lingkup bagaimana cara kita menyampaikan berita sebagai kontributor, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, jadi ada batasan antara kerjasama Rapi dengan RRI tentunya. Kami juga berharap kerjasama dengan RRI ini membuahkan manfaat buat organisasi kita. Rasanya jangan sungkan-sungkan kita menyampaikan hal-hal yang mungkin hal-hal yang positif kepada pimpinan di RRI Medan sini ya. Kan tujuannya supaya RRI Medan juga berkembang baik, kita secara organisasi di Sumatera Utara juga semakin besar dan semakin dikenal masyarakat dan semakin juga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Itu sementara saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry mungkin. Saya juga sedikit saja saya ingin menambahkan bahwa pertemuan kami dengan Dirut RRI, setelah selesai pertemuan saya akan melamun nih di rumah, bangun tidur terus jangan hilang begitu aja, percuma nih. Kita udah bikin MOU, kita sudah bikin kerjasama, tetapi tidak berjalan gitu, adem-adem ayam aja gitu. Terus saya berpikir, saya hubungi ketua dua kita yang membinani kegiatan-kegiatan, yaitu 11 Alpha Mike Charlie, Pak Wid. Kemudian saya sampaikan, akhirnya beliau katakan kita akan bikin SOP, artinya apa-apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman daerah. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Seko, mudah-mudahan ini ada manfaat ke depan, baik untuk organisasi maupun untuk Radio Republik Indonesia. Mempunyai konsep mungkin nanti bisa bekerja sama dengan baik dengan kepala stasiun RRI di masing-masing daerah. Kemudian saya sudah bicara juga dengan Pak Dirut, karena kita berharap nanti ada posko di pusat. Yaitu kita udah bicara, kita akan mendapatkan tempat di pusat Medan Merdeka 4 dan 5. Maksudnya supaya connect nih seluruh Indonesia. Kalau perlu kita bikin check-in, misalnya 02 Sulu Delta, memang ada frekuensi khusus, RRI punya frekuensi khusus, jadi mereka banyak, frekuensinya banyak Pak, dari HF, supaya komunikasi ini, jaring komunikasi ini bisa connect seluruh Indonesia. Akhirnya dia bilang, ada Pak, kata Pak Roa. Nanti saya tanya dulu, saya lupa. Ada di 7.000 sekian. Nanti dia lihat lagi banyak Pak frekuensinya. Kenapa? Supaya ini bisa connect nih ke seluruh Indonesia. Jarkomnya ada 34 provinsi. Supaya connect. Nanti kita di posko ada teman-teman dari DKI maupun pengurus nasional. Misalnya saya panggil stasiun nanti di RRI bisa dipasang di sini, misalnya di Medan, nanti bisa bicara dengan kepala stasiun Medan untuk memasang stasiun itu, karena memang sudah petunjuk sudah diberikan oleh Dirut supaya dipasang di sini, gitu loh, seluruh Indonesia nanti. Makanya kan Anda lihat tuh dalam waktu singkat beliau perintahkan seluruh stasiun di Indonesia sudah langsung
diperintahkan. Nah, ini maksud saya jarkomnya ini supaya bisa connect kita seluruh Indonesia. Di situ ada pusat, ada daerah-daerah. Kita poskonya di Medan Merdeka, mereka sudah siapkan. Tinggal kita. Memang ini sekarang ini masih belum. Kayaknya ini kita masih ini, apalagi sekarang ini kita tahu persis bahwa kita masih ada wabah COVID. Apalagi Jakarta, untuk ketemu aja juga orang-orang masih ragu-ragu gitu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah mungkin vaksin sudah dapat, kita akan siapkan posko seluruh Nusantara. Ini adalah kedua kalinya saya berhadapan dengan Bapak Ibu dari LAPI, yang pertama di Tangerang ya, untuk Jakarta ya dan sekitarnya. Dan sekarang untuk wilayah Sumatera Utara. Saya akan berdiri, mohon izin, tapi saya juga mengajak Bapak Ibu berdiri dulu supaya nggak ngantuk ya. Saya takutnya tadi habis makan terus ngantuk gitu. Gitu ya. Yuk, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nah, ada kopinya ini. Oke, Pak ya. Baik. Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Direktur Program dan Produksi LPP RRI Bapak Soleman Yusuf, selamat datang kembali Pak. Kemudian yang kami hormati Kepala Stasiun RRI Medan Bapak Aib Karman Jaya Sasmita. Yang kami hormati Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri Bapak Agung Susatyo. Yang kami hormati Kepala Stasiun RRI Takengon Bapak Musijin. Yang kami hormati Sekretaris Umum RAPI Bapak M. Riza Fikri. Ya, kemudian Ibu Ninawati. Ibu Ninawati. Ini nggak nampak kepala PPP. Bapak Purwanto. M. Ihsan ST. M. Junaidi. Selamat ya Pak. Latihan singkat agak jelas. Bapak Solihin. Bapak Yohanes Pepi Haryanto. Yohanes Pepi Haryanto. Muhammad Erwin Sembiring. Sudah nih Pak. Sembiring. Siap. Ke situ Pak. Bapak Rahmat Syah. Bapak M. Jamil Lubis. Keluar Pak. Absen. Keluar sebentar. Keluar. Dan selanjutnya Bapak Agus Joko. Bapak Agus Joko. Bapak Ramli Mulia. Bapak Supriyono. Bapak Andika Yuda Putra. Bapak Zulkarnain. Sipil nih. Bapak David Simbolon.
Suryodani. Benar ya? Suryadani. Surya. Apa nanti dirubah ya Pak? Surya nggak pakai O. Pak Siswo. Ini siswa sama siswa nih. Siswa atau siswa? Siswa benar ya Pak? Ya. Bapak Rivian. Mohon diperiksa lagi namanya Pak. Ya, itu Pak. Bapak Insinyur Haji Jufri. Hajinya baru masih Bapak Sudarwis. Iya Pak ya. Suaranya bagus ya Pak. Bapak Ismail S. Harahap. Iya juga nih kayaknya. Iya, ini juga. Bapak Jamin Lubis. M. Jamin Lubis belum masuk. Baik, terima kasih Bapak. Silakan kembali ke tempat Pak. Pak Dir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keceriaan sehingga acara workshop pelatihan kontributor RRI dan RAPI bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar, jajaran direktur, kepala satker dan kepala stasiun, juga kepada seluruh pegawai dan staf RRI Medan, juga tadi ada kepala stasiun RRI Takengon. Semuanya terima kasih atas apa yang telah disampaikan pada workshop mulai dari pagi sampai sore ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi dapat kita aplikasikan sebagai bentuk pemberitaan kepada masyarakat, dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kepada seluruh kawan-kawan dari kepengurusan RAPI Kabupaten Kota se-Sumatera Utara, dari Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, dan Kota Medan, terima kasih atas kesediaan hadir di acara ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan tadi menjadikan suatu amal ibadah bagi kita semua. Demikian kiranya bisa kami sampaikan atas nama keluarga besar anggota RAPI Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada RRI Kota Medan yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Aib Karnam bersama staf dan jajarannya di RRI Medan tetap sehat walafiat, tetap diberi kesehatan seluruh keluarga besar RRI Medan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan bisa bertemu untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Skum, Bapak Ketua Bidang Organisasi Ferry, Bapak Ketua RAPI Medan Pak Suryanto, teman-teman seluruh RAPI yang ada di sini, 22 anggota RAPI yang ikut dalam workshop. Bersama kita juga ada Kepala Voice of Indonesia, Kepala Siaran Luar Negeri Pak Agung Susatyo, yang memang saya minta tenaganya dan pemikirannya untuk memberikan materi pelatihan.
kemudian juga Kepala RRI Medan sebagai tuan rumah kegiatan acara workshop ini. Terima kasih telah menyediakan tempat dan juga semua fasilitas sarana prasarana yang menunjang diselesaikannya RAPI Medan ini. Juga di belakang kita itu ada Kepala RRI Jakarta. Ini Pak Endriman Butar-Butar, masih orang Medan. Oh iya, bersama teman juniornya angkatan 61 ya. PPH 61. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak. Sama-sama lulus ya Pak ya. Kemudian Pak Haryanto, Kepala RRI Banda Aceh. Dan ini kita kedatangan juga, oh iya, Kepala RRI Takengon, Pak Musin. Ada Bu Meti, ini Kepala Bidang Program Produksi Siaran. Nanti juga akan banyak berurusan kita dengan Bu Meti. Dan teman-teman kru, Bu Rani, Mas Indra, Mas Yudi, Mbak Tiara dari PP, Mbak Isti juga ada, Mbak Ayu juga ada, Mbak semua. Teman-teman struktural di pemberitaan siaran RRI Medan. Hari ini kita juga berbahagia kedatangan senior kita nih Pak Ferry Tobing, Kepala RRI Medan. Dulu waktu masih jadi Kepala RRI Medan rambutnya tetap putih juga. Bapak Ibu, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Pembimbing. Hari ini kita bisa menyelesaikan workshop yang kedua kita, pelatihan menjadi kontributor RRI. Ini sekali lagi merupakan implementasi dari MOU kerjasama antara RAPI dengan RRI. Jadi RAPI pusat dengan RRI di kantor pusat. Langsung ditandatangani oleh Direktur Utama RRI Bapak M. Rohanuddin yang tadi pagi memberikan pengarahan dan sambutan kepada kita dengan Ketua Umum RAPI ya Pak Sekum. Saya senang sekali Pak Sekum dan Ketua Bidang Organisasi ini selalu kita bawa nih Pak. Dari mulai di workshop RAPI yang pertama di Tangerang, Provinsi Banten, kemudian di Medan pada saat ini yang kita sebentar lagi akan selesaikan bersama-sama. Nanti yang ketiga akan berlangsung di Bali, di Denpasar, atau mungkin di Kute kali ya. Jadi jangan iri teman-teman yang sudah ikut di Medan ini. Direktur Program Produksi, atas izin Bapak sekalian, secara resmi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka workshop pelatihan kontributor RAPI dan RRI dengan resmi ditutup. Kemudian berakhir pula kebersamaan kita untuk workshop pelatihan kontributor RRI di Medan 8-11 November 2020. Diharapkan pastinya memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian dan bisa menjadi kontributor yang handal bagi Bapak dan juga bagi RRI nantinya. Tarik saya tutup dengan pantun, anak darah menanak ketan dimasak dengan gula. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa dan tetap bahagia. Saya Syahrudi, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.